Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Anissa. Sistem reproduksi manusia. A. Reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. A. Skrotum, kantong pelir, sebagai tempat di mana di dalamnya terdapat sepasang testis. B. Testis, sebagai tempat produksi sel sperma dan hormon testosteron. C. Saluran reproduksi yang meliputi epididymis, sebagai tempat menyimpan sperma selama 6 minggu. Saluran vas deferens, yang merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Saluran ejakulasi, yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikulasi seminalis. Uretra, sebagai saluran pembuangan urin dan saluran kelamin dari kantong semen. D. Kelenjar aksesori, yang meliputi vesikulasi seminalis yang menghasilkan cairan kental bersifat basa dan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basa menyerupai susu. Kelenjar covert yang menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumas. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. B. Organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. A. Ovarium, induk telur, sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. B. Tuba fallopi, ovidum, adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. C. Uterus adalah sebuah kantong yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi yang kemudian akan berkembang menjadi janin. D. Vagina adalah saluran yang elastis tempat terjadinya peristiwa kopulasi tempat melahirkan. Cervix merupakan sekat ruang rahim dan akses keluar tubuh. F. Vulva, pudendum, merupakan organ genitalia luar yang terdiri atas. Mons pubis merupakan bantalan jaringan lemak berkulit. Labia major, bibir besar, merupakan 2 lipatan longitudinal dari mons pubis. Labia minor, bibir kecil, merupakan 2 lipatan kulit di antara kedua labia major. Klitoris homolog dengan penis laki-laki tetapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra. Vestibulasi merupakan area yang dikelilingi oleh labia minor. Orifisium uretra merupakan jalur keluar urin dari kantung kemih. Mulut vagina dikelilingi oleh membran yang disebut himen. Sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf dan sistem hormon. A. Sistem saraf. Sistem saraf disusun oleh unit terkecil neuron. Neuron dibangun dari bagian-bagian berupa dendrit, badan sel, nukleus, akson, myelin, nodus reverse, sinapsis. B. Bagian-bagian sel saraf. A. Badan sel. Bagian sel yang di dalamnya terdapat inti yang dikelilingi sitoplasma. B. Dendrit. Tonjolan sitoplasma yang keluar dari badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dan mengantarkan rangsangan dari badan sel. C. Akson. Tonjolan sitoplasma yang berasal dari badan sel memanjang sampai ke ujung sel saraf berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel saraf ke sel saraf lain. Akson dibungkus oleh selaput disebut milian. Bagian akson yang tidak terbungkus selaput milian disebut nodus rever yang berfungsi mempercepat jalannya impuls saraf. D. Sinapsis. Satu sel saraf bersambungan dengan sel saraf lain melalui sambungan yang disebut sinapsis. Dalam sinapsis akan dikeluarkan senyawa kimia, neurotransmitter, yang berfungsi menghantarkan impuls merangsang. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi sel saraf sensorik, berfungsi menghantar rangsang dari reseptor alat indera menuju ke otak. Sel saraf motorik berfungsi menghantar rangsang dari otak menuju efektor atau organ gerak, otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung atau konektor berfungsi menghantar rangsang dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Saraf otak terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 1. Otak berada dalam rongga kepala dilindungi membran pelapis otak yang disebut meninges. Meninges terdiri dari 3 lapisan yaitu durameter, arachnoid, dan pyometer. Untuk melindungi terhadap benturan otak dilindungi oleh cairan cerebrospinal. A. Otak besar. Otak besar terdiri dari atas 2 belahan. Belahan otak kiri mengatur tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan mengatur tubuh sebelah kiri.
Otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Otak besar terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu berisi badan-badan sel saraf, dan lapisan berwarna putih berisi serabut-serabut saraf. B. Otak kecil. Otak kecil juga terdiri dari dua belahan, yaitu kanan dan kiri, yang dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot. C. Sumsum lanjutan. Medulla oblongata. Sumsum lanjutan menghubungkan pons paroli dengan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutnya berlanjut mengatur kecepatan bernafas, denyut nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh. 2. Sumsum tulang belakang berfungsi mengatur impuls dari dang ke otak pada pusat refleks. Bagian dalam sumsum tulang belakang berwarna abu-abu terdiri atas badan sel, sedangkan bagian luar berwarna putih terdiri atas akson dan dendrit. Saraf tepi. Sistem saraf ini dibedakan menjadi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf somatis atau saraf sadar. Sistem saraf somatis terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. 2. Sistem saraf otonom atau saraf tak sadar menurut fungsinya. Saraf otonom terdiri dua macam. A. Sistem saraf simpatik dan B. Sistem saraf parasimpatik. B. Sistem hormon. Hormon disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin langsung ke peredaran darah. Kelenjar-kelenjar endokrin pada tubuh manusia antara lain A. Adrenocorticotropic hormon berfungsi merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresi glukokortikoid untuk mengatur metabolisme karbohidrat. B. Somatropik hormon berfungsi untuk pertumbuhan. C. Luteotropik hormon berfungsi merangsang terjadinya ovulasi. D. Thyroid stimulating hormon berfungsi mengatur pertumbuhan dan fungsi kelenjar tiroid. E. Gonadotropik hormon. F. Vasopressin berfungsi menurunkan tekanan darah. G. Oksitosin berfungsi mempengaruhi kontraksi otot saat melahirkan. 2. Kelenjar gondok tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mengatur metabolisme dan pertumbuhan. 3. Timus menghasilkan hormon somatropin. 4. Kelenjar anak gondok atau paratiroid menghasilkan hormon PTH, paratiroid hormon, yang berfungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. 5. Kelenjar kelamin menghasilkan hormon testosteron pada pria. A. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Pada umumnya, menyekresikan lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumuran hidup, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium, dalam darah serta impuls saraf. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.